Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Rio Trader Official, teman-teman sekalian. Sebelumnya mohon maaf ya, tadi di vlog sebelum itu saya tidak menggunakan mikrofon karena ya supaya suaranya lebih jelas lagi, jadi saya menggunakan mikrofon kita ya. Oke, kita lanjut pembahasan selanjutnya sesuai dengan request teman kita ya, dia minta saya untuk mereview mana yang lebih cuan ya, antara Vito dengan Happy 100 ya. Jadi sebelum itu ada banyak teman-teman untuk subscribe channel, like, comment, and share kepada seluruhnya yang ada di luar sana. Jadi teman-temanku sekalian, eh, pertama saya tidak bisa untuk membandingkan sebetulnya antara bisnis yang mana yang lebih bagus. Tetapi eh, nyata-nyatanya saat ini ya, Vito juga nggak ada kabar karena kemarin saat pengumuman terakhir itu ya, bahwa Vito akan jalan tanggal 2 Desember. Ini sudah tanggal berapa kan? Sudah mau tanggal 1 Januari. Jadi udah mau tahun baru kita ini kan. Nah, jadi sampai saat ini juga belum ada kabarnya dan lain sebagainya. Kita juga nggak dapat informasi apapun. Yang jelas sebagian orang sudah menganggap Vito scam. Intinya seperti itulah teman-teman semuanya. Nah, saya juga nggak terlalu juga mengikuti perkembangan karena di grup Vito juga saya nggak ada. Cuma saya lihat di grup-grupnya Facebook ya, saya masih mengamati kayak apa ini barang gitu ya. Nah, jadi memang banyak sudah ya korban yang sudah eh, apa ya, bukan juga korban, tapi sebenarnya banyak mereka yang sangat begitu kecewa karena memang Vito menjanjikan 9 juta per bulan, itu yang lebih fatal sebetulnya. Nah, kemarin mereka tanya itu, "Bang, nanti kalau Happy 100 ini menjanjikan 200% selama 40 hari nanti juga lari." Nah, di sini saya akan bahas step by stepnya karena saya paham betul Vito itu kayak apa. Jadi ibarat saya itu udah hatam lah di Vito itu kan. Nah, teman-teman sekalian, saya membahas Vito itu kan mungkin teman-teman juga udah tahu, berjilid-jilid lah kita bahas tuh soal Vito, jadi seperti itu ya. Nah teman-teman sekalian, eh, sistem Vito itu kalau sesuai dengan planning ya, pertama begini sistemnya Vito ya. Jadi dia adalah sebuah wadah promosi ya, produk-produk ataupun jasa dan sebagainya ya. Dia menawarkan dengan durasi sekian hari, jadi seperti itu. Jadi intinya orang itu uh, deposit sekian uh, juta untuk 1 bulan misal aja ya. Jadi orang itu produsen itu membayar kepada pihak perusahaan dengan nilai sekian. Nanti uh, nilai itu akan dikasihkan sebagian ke mitra Vito ya, sebagai bentuk jasa klik iklan dibayar itu tadi. Rencananya kan begitu ya. Nah teman-teman, uh, kita juga udah sama tahu ya. Saya juga udah bahas ya mengenai tentang itu juga ya. Dan saya merasa bahwa Vito ya, kalau ini ada penjelasan dari teman yang lain ya, "Bang," katanya, "Vito itu ya memang sebenarnya cari mati begitu. Udah tahu ya kondisi begini masih aja bikin hal-hal yang kayak begini." Lah saya tanya balik, "Kenapa juga ente ikut gitu?" Ya semuanya sama-sama salah lah intinya. Yang ikut juga enggak, pada dasarnya enggak inilah, enggak menganalisa dulu. Dan juga yang mereview juga ya memang pada dasarnya kita itu sama semua. Artinya kita mereview, mereka ikut itu berdasarkan PT jelas ya, kantornya luar biasa, teman-teman juga tahu itu. Jadi ini sangat layak untuk kita review. Jadi sebetulnya seperti itu. Jadi tapi dalam review saya itu saya mengatakan bahwa kalau ini benar, saya katakan benar.
Kalau ini salah, saya katakan salah. Itu yang memang saya pegang teguh di bisnis manapun. Kalau Nusapreneur itu ya kelemahannya kemarin itu soal produk ya. Saya juga kemarin pesan produk itu juga banyak, tapi memang kualitas produk yang saya pesan itu mengecewakan sekali. Jangankan mitra saya juga marah ke pabriknya itu. Tapi ya itu udah lalu lah ya. Jadi intinya begini teman-teman, Vito intinya kan jasa ya. Jasa ya, jasa itu nanti mitra itu kan nanti ada upah klik iklan. Satu hari itu potensinya 150.000 sampai dengan 500.000. Itu kan potensi. Kita bicara potensinya seperti itu. Nah, sudah berjalan waktu itu 2 kali 2 ronde bahkan ya. Jadi sampai saat ini nggak ada kabar ya. Jadi tutup maintain ya, itu saya pikir akal-akalan aja lah. Tapi kalau saya diminta untuk membandingkan ke Happy 100, nah begini ya teman-teman, kalau Vito itu sebetulnya mau besar ya, sebenarnya harus turut ikutlah pada cara Happy 100 ini ya, begitu ya. Kalau misalnya Happy 100 ini nanti suatu saat tiba-tiba dia mengeluarkan PT ya, tiba-tiba nanti dia ini ada izin itu segala macam, tapi saya pikir Happy 100 itu tidak akan mengeluarkan apapun ya. Dia memang menganut paham Bitcoin ya, menganut paham itu. Jadi orang tuh nggak tahu. Bisa aja Happy 100 itu bukan di dalam negeri, bisa aja dia bisa aja di Thailand ataupun di Singapura misal, atau di kayak apa bisnis Bitcoin kalau digadang-gadang itu kayak dari Austria itu dari awalnya, tapi kita juga nggak tahu. Tapi yang jelas itu market dah berjalan. Jadi uang yang berputar di situ saat ini itu udah miliaran teman-teman di Happy 100. Kenapa orang bisa di situ? Nah, disinilah letak saya memperbanding pinta teman-teman itu tadi, maksudnya pinta dia tadi itu untuk coba review mana yang lebih baik antara Vito dan Happy 100. Sebenarnya kalau ini kita hitung fair aja ya, kita hitung fair. Jadi kalau misalnya Vito jalan, klik iklannya jalan, Happy 100 juga jalan, tapi Happy 100 kan lagi jalan. Oke, sekarang anggap aja Vito jalan, klik iklan 9 juta per bulan jalan. Nah, sebenarnya ini adalah peluang yang memang betul-betul besar, karena ini akan sedikit banyaknya membantu kondisi keuangan masyarakat saat pandemi seperti ini. Ini jelas akan sangat membantu teman-teman sekalian. Jadi seperti itulah. Nah, Vito itu kita sebagai penerima jasa. Sebagai penerima jasa, nanti orang yang mengiklankan ke perusahaan yang akan membagikan sebagai upah klik iklan itu tadi. Jadi sederhananya seperti itu. Nah, begitu juga dengan Happy 100 itu agak sedikit berbeda sebetulnya. Nah, Happy 100 itu menawarkan saham HS. Saya lagi-lagi menggunakan kata-kata saham karena menurut saya yang lebih enak diingat oleh masyarakat, yang lebih enak saya jelaskan kepada orang-orang itu saham. Sama kalau saya beli satu koin Bitcoin, nanti dalam saya simpan sekian tahun nanti akan menjadi sekian puluh juta misal. Sama kayak Happy 100, saya membeli satu HS senilai 100.000, nanti dalam 40 hari akan menjadi 200.000, dan 200.000 itu berbentuk HS, paham? Jadi nggak ada ruginya. Artinya kita beli HS itu barang udah punya kita. Nanti web yang akan bekerja untuk ini ya, yang akan bekerja, nanti hasil dari HS saham yang kita punya ini kita jual lagi. Sebetulnya transaksi Bitcoin, Ethereum dan lain itu juga sama sebetulnya. Nah, artinya begini teman-teman semuanya. Begitu Bitcoin nanti sudah di harga sekian ya, di harga sekian, nanti artinya ya Bitcoin itu siapa yang tahu juga barangnya. Kan barang-barang digital semua. Ya kan, katanya ada lapisan emas dan sebagainya. Oke lah, tapi itu pembahasannya dalam lagi. Jadi secara harfiah, secara nyata aja kurang lebih sama. Jadi seperti itu. Nah teman-teman, saya beli Bitcoin, satu Bitcoin itu dihargakan sekian. Satu Bitcoin itu mau miliaran pada hari ini. Satu saat nggak mustahil satu HS itu akan naik nilainya menjadi 1 juta. 1 juta tuh suatu saat itu akan bisa naik. Nah,
Kalau kita beli 1 HS itu potensinya bisa 200.000 selama 14 hari. Itu di luar dari reward. Kalau kita merekrut, kalau kita mereferalkan 1-2 orang, itu potensinya 10% per referral. Belum lagi pendapatan dari rewardnya. Nah, jadi seperti itu rincinya. Tapi memang kelebihan dari Happy 100, kita nggak lagi nonton. Kalau nonton kan kita perlu keluar modal lagi. Keluar modalnya apa? Ya kuota lah. Kalau kita nggak ada kuota, ya pinjam wifi sebelah atau ke cafe yang ada wifi-nya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, kadang-kadang saya juga mengupload konten saya juga di wifi juga, karena sayang kuota saya kan. Jadi gitu, itu semua pilihan semua teman-teman. Jadi kalau itu andai sama-sama jalan, Vito dengan Happy 100, saya mencoba untuk menjelaskan senetral mungkin teman-teman. Saya nggak juga harus menjelekkan, menjatuhkan Vito dan sebagainya. Banyak hati yang tersakiti di situ teman-teman. Jadi intinya ya, kalau anda itu sama-sama jalan sebenarnya bagus. Tetapi kalau yang sekarang ini ya tentu jelas Happy 100 lebih oke daripada Vito, karena memang dari pihak perusahaan juga nggak pegang duit sama sekali. Jadi dia itu nggak ada pegang uang sama sekali. Jadi seperti itu teman-temanku semuanya. Oke, kira-kira sudah jelas ya apa yang saya sampaikan. Semoga ini didengar oleh seluruhnya, ya, tidak menerka-nerka. Ada yang bilang Happy 100 itu money game dan lain sebagainya. Kalau kita hitung-hitung money game, Bitcoin juga money game teman-teman semuanya. Kenapa? Kita beli Bitcoin itu nggak dapat barang juga, kan gitu dia ceritanya. Tapi ini kita perang saham. Jadi seperti, saya anggapnya lebih enak jelaskannya seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman semuanya. Ini sudah jelas saya sebutkan, dan mudah-mudahan ini bisa di cerna dan bisa bisa disampaikan kepada teman-teman yang lainnya. Bagi teman-teman yang ingin mencari referensi yang lebih jelas, penjelasan yang lebih ringan, saya mencoba untuk menjelaskan seringan-ringan mungkin agar bisa teman-teman untuk mencernanya jauh lebih baik. Ya, jadi begitu ya. Kalau kadang-kadang kalau kita membaca, ya, kalau kita membaca tulisan itu kadang-kadang kita salah artikan. Ya, jadi dengan setelah teman-teman membaca, teman-teman tonton konten saya ini, teman-teman pahami dengan pelan-pelan saja, nggak usah buru-buru. Oh, mau ngejar 5% pada, jangan, tunggu dulu. Tapi jelas, tolong disimak dengan pelan-pelan, dengan baik. Jangan buru-buru ngambil keputusan. Kalau udah paham, ya nanti baru bisa hubungin saya di nomor di bawah. Karena ini peluang usaha untuk kita semuanya. Oke teman-teman, saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Saya Reverdianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.